Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, dan senantiasa bersalawat untuk Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, di awal tadi saya sampaikan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-32, di mana Allah memproklamasikan bahwa Allah mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya yang terpilih. Mengapa Allah memakai kata waris untuk Al-Quran yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih? Al-Quran adalah harta yang tidak ternilai harganya. Harta warisan adalah harta yang sangat disukai oleh kita manusia. Mengapa? Karena warisan adalah harta yang kita dapatkan tanpa kita berusaha sedikit pun. Yang capek, yang susah adalah orang tua kita. Tetapi ketika orang tua kita meninggal dunia, maka kitalah yang mendapatkan harta warisan itu. Demikian itulah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah harta yang tidak ternilai harganya yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada hamba-hambanya yang terpilih. Demikian Allah berfirman. Siapakah hamba-hamba yang terpilih? Tidak semua manusia mendapatkan warisan Al-Quran itu. Umat-umat terdahulu menginginkan untuk mendapatkan warisan berupa Al-Quran. Bahkan Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan warisan Al-Quran, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Tetapi apa yang terjadi ketika umat Rasulullah yang dipilih oleh Allah itu diberi warisan Al-Quran itu? Bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran? Sayang disayang. Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Fatir ayat yang ke-32. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Sebagian dari mereka umat Rasulullah menzalimi diri sendiri dengan Al-Quran. Al-Quran isinya adalah petunjuk bagi manusia, yang di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Al-Quran membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi banyak di antara umat Rasulullah yang terpilih mendapatkan warisan Al-Quran itu. Mereka menzalimi diri sendiri dengan Al-Quran. Mereka mengabaikan Al-Quran. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Mereka tidak mau melaksanakan apa perintah Allah di dalam Al-Quran. Bahkan larangan Allah di dalam Al-Quran mereka terjang dengan semena-mena. Rasulullah Muhammad SAW berkeluh kesah tentang umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan Al-Quran, di mana keluh kesah Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasulullah, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh umatku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Inilah golongan pertama, orang yang tidak memperdulikan Al-Quran, menzalimi diri sendiri dengan Al-Quran. Golongan yang kedua adalah golongan yang pertengahan. Allah melanjutkan firman-Nya, wa minhum muqtasid,
Dan di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Mereka sudah membaca Al-Quran, tetapi hanya kadang-kadang saja. Di dalam HP mereka ada aplikasi Al-Qurannya, tetapi kadang-kadang dibaca sehari sekali, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang pun setahun sekali. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain, aplikasi media sosial, aplikasi YouTube selalu dibuka dan dibaca. Inilah orang-orang yang pertengahan. Mereka sudah lumayan membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak maksimal memperlakukan Al-Quran. Dan golongan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Golongan orang yang ketiga, inilah golongan yang diidam-idamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita harapkan kita masuk ke dalam golongan yang ketiga itu. Siapakah golongan yang ketiga itu? Adalah golongan yang selalu mendahulukan kebaikan, selalu mendahulukan membaca Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itulah satu keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu muslimin muslimah di mana saja berada di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, barokah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Maka dekat-dekatlah kita dengan Al-Quran. Manfaatkan perjumpaan dengan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat Nabi 3 hari sekali hatam Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an setiap hari hatam Al-Quran. Dalam 1 bulan Ramadan, sahabat Utsman bin Affan hatam sampai 30 kali. Bagaimana dengan kita? Marilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk, hidayah dan kekuatan agar kita mampu melaksanakan semua perintah Allah dan mampu menjauhi semua larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.